Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Yunani. Kedatangannya disambut oleh Wakil Ketua Parlemen Yunani, Ioannis di Hellenic Parliament di Athena, Yunani. Kedatangan Wapres berkaitan dengan peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dan juga Yunani. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani Ioannis Plakiotakis di Hellenic Parliament Athena, Yunani pada 22 November waktu setempat. Kedatangan Wapres bertujuan mengajak penguatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Yunani di sektor ekonomi. Wapres mengatakan nilai investasi perdagangan kedua negara tahun 2023 meningkat hingga 10 kali lipat, namun volume perdagangan tahun ini turun hingga 20% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Melihat hal ini, Wapres mendorong agar kerjasama kedua negara menjadi lebih intens. Kami menyampaikan pentingnya hubungan parlemen kedua negara terus ditingkatkan, diperkuat lagi. Kemudian juga hubungan kerjasama di bidang ekonomi, di bidang perdagangan dan investasi juga diperkuat. Kita investasi ada peningkatan, tetapi perdagangan memang ada penurunan. Ya, jadi kita terus ingin meningkatkan lagi hubungan. Indonesia dan Yunani telah menjalin hubungan diplomatik secara de facto sejak 27 Desember 1949. Hubungan diplomatik dimulai saat Yunani memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Sejak itu, hubungan kedua negara berlangsung baik dan dinamis. Yunani juga turut memberikan dukungan integritas wilayah, proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia. Dalam pertemuan bilateral antara Wakil Presiden Republik Indonesia dan Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani, Indonesia-Yunani sepakat untuk memberikan dukungan percepatan penyelesaian konflik di Israel dan Palestina. Komitmen Yunani dalam melakukan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina juga dikarenakan pemerintah Yunani juga terkena dampak dari adanya konflik Israel dan Palestina. Dalam pertemuan bilateral antara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bersama dengan Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani Ioannis Plakiotakis, Indonesia-Yunani sepakat untuk memberikan dukungan percepatan penyelesaian konflik di Israel dan Palestina. Selain kesamaan pandangan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Yunani mengenai pentingnya gencatan senjata untuk meredam konflik yang melibatkan Israel dan Palestina. Komitmen Yunani dalam melakukan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina tersebut juga dikarenakan pemerintah Yunani juga terkena dampak dari adanya konflik Israel dan Palestina. Para pengungsi yang mencari tempat ke Eropa tentunya akan melewati Yunani. Kemudian juga yang ketiga itu soal perdamaian. Ya, di dunia terutama menyangkut Gaza, konflik di Gaza. Ya, kita ingin supaya segera diselesaikan dan ada penyelesaian perdamaian yang permanen. Ya, ini juga, dan kami juga mendukung rencana Yunani untuk menjadi anggota pimpinan Dewan Keamanan di PBB, karena dulu waktu kita menjadi anggota juga Yunani mendukung kita. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan penuh kepada Yunani atas pencalonan keanggotaan tidak tetap pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Pemirsa, Indonesia kembali memperkuat kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang riset hingga kecakapan sumber daya manusia digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk menghadapi tantangan dalam pemanfaatan teknologi baru dan sektor digital.
Pemerintah Republik Indonesia kembali memperkuat kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang riset, pengembangan teknologi, serta peningkatan kompetensi dan kecakapan sumber daya manusia digital. Hal itu diwujudkan dalam pertemuan bilateral Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dengan Wakil Presiden Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif Utama Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok, yakni He Junke di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyampaikan bahwa kerjasama ini menjadi upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam pemanfaatan teknologi baru dan sektor digital. Mengingat Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai investasi pada tahun 2022 di Indonesia mencapai 8,2 miliar US dollar, serta total nilai perdagangan sebesar 133 miliar US dollar. Oleh karena itu, Menteri Budi Ari mendorong kerjasama dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI, keuangan digital, kesehatan digital, pemerintah digital, serta teknologi pengembangan smart city. Indonesia dan Tiongkok terus mempererat kerjasama di bidang digital. Pada hari ini, kita akan saksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara para pihak yang berasal dari kedua negara sahabat. MOU ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia di bidang digital, sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem digital di kedua negara. MOU ini menjadi penting karena pengembangan sumber daya manusia di bidang digital merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan ekosistem digital. Terlebih lagi, pengembangan SDM digital juga sangatlah dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan laju perkembangan teknologi yang sangat begitu pesat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menko PMK Muhadjir Effendi menjadi pembicara seminar nasional dengan tema Beyond ASEAN, Fostering Meaningful Youth Participation. Muhadjir menyampaikan literasi digital generasi muda akan menjadi kunci utama dalam pembangunan ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menghadiri seminar nasional sebagai pembicara kunci pada Rabu 22 November 2023 di Jakarta. Seminar tersebut bertema Beyond ASEAN 2023 Fostering Meaningful Youth Participation. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk melibatkan para pemuda di Asia agar dapat bersaing di tataran global, sekaligus mendukung pembangunan wilayah Asia Tenggara yang stabil. Muhadjir menyampaikan seluruh pemangku kepentingan ASEAN memiliki tanggung jawab bersama untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi para pemudanya di berbagai bidang. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat ASEAN untuk berpartisipasi dan bekerja sama menciptakan masa depan Asia yang lebih cerah bagi pemuda dan komunitas ASEAN. Pada ASEAN Leaders Interfaith with Representatives of ASEAN Youth dalam rangka KTT ke-42 ASEAN bulan Mei yang lalu, para perwakilan pemuda juga menyuarakan rekomendasi mereka terkait pentingnya membangun literasi digital dan akses yang merata terhadap infrastruktur digital di kawasan ASEAN. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan Forum Komunikasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak 2024. Dengan tema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Pemilu 2024, diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada Humas Pemerintah terhadap isu strategis kerawanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dalam rangka membangun kolaborasi dan terus memperkuat sinergi antar humas kementerian lembaga, terutama yang berada dalam lingkup koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden menyelenggarakan Forum Rutin Bakohumas Strategi Komunikasi dalam mewujudkan profesionalitas humas pemerintah di Jakarta pada Kamis 23 November 2023. Penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Bakohumas bertujuan untuk mendiseminasi informasi kepada publik melalui kehumasan di masing-masing kementerian lembaga. Bakohumas juga merupakan bentuk solidaritas antar humas pemerintah berbagi informasi sebagai bahan merumuskan kebijakan di instansi pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyampaikan untuk mampu menyelenggarakan komunikasi publik dengan semakin efektif, pilihan strategi tentu menjadi hal yang sangat penting, khususnya menjelang penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam strategi komunikasi Bakohumas, sebaiknya mengacu kembali pada esensi tujuan penyusunan pemilu dan lain.
yaitu untuk menjawab isu yang pertama, peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak memilih dan dipilih. Yang kedua, antisipasi sara, anti perpecahan atau polarisasi. Dan yang ketiga, anti hoax untuk menjaga ruang kita tetap damai dan aman bagi seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menambahkan berbagai instrumen telah dilakukan agar ASN ataupun TNI Polri harus bersikap netral. Instrumen tersebut menjadi momentum yang baik, menyatukan langkah dan meningkatkan peran kehumasan dalam menyambut pemilu serentak 2024. Muldoko juga berpesan agar pelaku kehumasan yang berlatar belakang ASN tetap menjaga netralitasnya meski memiliki preferensi politik. Sikap netral tersebut diwujudkan dengan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan publik. Instrumennya kan udah ada itu, peraturan KPU-nya ada, Bawaslu ada, berikutnya peraturan undang-undang untuk ASN netralnya ada, apalagi untuk TNI Polri sangat jelas. Kemarin Panglima mengatakan akan membuat posko pengaduan di berbagai wilayah agar kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas TNI, silakan dilaporkan. Pemirsa, sejenak kami akan mengajak Anda dialog mengenai pengawasan vaksin HPV produksi lokal perdana Indonesia sesaat lagi.